Bayangkan, saat malam tiba, di balik reruntuhan candi jiwa, berdiri sosok raksasa berbulu lebat. Dialah jin penjaga pusaka keramat. Pemandangan malam angker di candi jiwa Karawang. Candi kuno di tengah sawah berkabut. Cahaya bulan pucat. Sosok raksasa berbulu hitam samar-samar berdiri di atas candi. Terasa aura mistis ini sangat menyeramkan. Tiba-tiba berulang lagi kalimat. Nahas bagi siapapun yang berani mengambil barang kuno di tempat ini. Mereka akan dihantui mimpi yang sama setiap malam. Mimpi menakutkan yang perlahan menyeret jiwanya ke masa lalu. Di dalam senus mimpi, jiwa terseret ke istana kerajaan masa lampau. Persis seperti sejarah candi jiwa. Zaman di mana pencurian adalah dosa besar. Loh, ini kan kerajaan kuno Nusantara. Istana semegah ini, dengan arsitektur kuno masih ada. Saya pernah baca saat itu rakyat di sini hidup tertib dan damai. Serba berpakaian tradisional abad ke-5 kan? Tapi mengapa ada suasana aura misterius ya? Belum terjawab pertanyaan itu, ada suara lagi dan lagi. Tidak hanya satu orang. Seluruh keluarganya akan ikut terseret ke dalam mimpi seragam yang melemahkan tubuh. Hingga sakit parah. Lalu muncul lagi kalimat tadi. Kutukan itu tak akan berhenti. Sampai barang keramat dikembalikan ke tempat asalnya. Mengapa suara itu terus berulang-ulang ya? Tiba-tiba suara lengkingan keras, berbunyi nyaring tertawa cekikikan. Cekikikan itu berganti suara besar bergema, dan terus bergema. Makna dari suara itu, candi jiwa bukan sekadar reruntuhan tua. Ia dijaga oleh dunia tak kasat mata, maka jangan pernah coba-coba. Kemudian suara itu berubah, dan berganti dengan suara yang lebih besar lagi, dan lebih bergema hingga tanah yang diinjak berguncang. Anehnya suara itu, dari satu makhluk aneh seperti Samar. Makhluk apa ya kok besar sekali? Ternyata, di balik reruntuhan candi jiwa, tampak lagi berdiri sosok raksasa berbulu lebat. Apakah itu jin penjaga pusaka keramat itu ya? Terdengar suara bergema berseru. Nahas bagi siapapun yang berani mengambil barang kuno di tempat ini. Mereka akan dihantui mimpi yang sama setiap malam. Mimpi menakutkan yang perlahan menyeret jiwanya ke masa lalu. Ingat nanti tanya pada anggota keluarga benarkah? Di dalam mimpi itu, jiwa mereka terseret ke istana kerajaan masa lampau. Persis seperti di sejarah candi jiwa, zaman di mana pencurian adalah dosa besar. Tidak hanya satu orang, seluruh keluarganya akan ikut terseret ke dalam mimpi seragam yang melemahkan tubuh. Hingga sakit parah. Ingat, kutukan itu tak akan berhenti. Sampai barang keramat dikembalikan ke tempat asalnya. Candi jiwa bukan sekadar reruntuhan tua. Ia dijaga oleh dunia tak kasat mata. Maka jangan pernah coba-coba. Oh, itu cuma gambar. Selewat raksasa berbulu lebat berdiri di atas candi jiwa. Itu gambar ternyata. Ini lagi bulan purnama ya. Itu ada bulan di belakangnya. Kok gambar tubuh raksasa itu memudar jeti kabut? Tapi ingat, di balik kisah kutukan candi jiwa, ada cerita lain yang penuh cahaya. Seorang pemuda alim datang dengan santun, mengucap salam, lalu berdoa tulus untuk keselamatan semua makhluk. Doanya membuka langit sunyi. Hingga muncullah bayangan para bidadari cantik, terbang berkilau menuntunnya ke jalan rahasia. Bidadari cantik menjemput pemuda sopan itu? Oh, para bidadari sebanyak itu? Ya, lelaki santun itu dibawa ke jalan rahasia. Di ujung jalan terbentang harta karun emas, perak, dan permata berkilauan. Tampak raksasa penjaga berubah menjadi pangeran bermahkota. Ia tersenyum, menawarkan seluruh perhiasan itu. Namun sang pemuda menolak. Ia hanya menyerahkan kitab kuno sebagai tanda persaudaraan. Mereka berpelukan hangat, dan ruangan itu lenyap dalam gelap. Sang pemuda itu tampak mulai tidak sadarkan diri. Lalu tersenyum penuh bahagia tapi tidak sadar bahagia karena apa. Padahal dia yakin sekali dia tertidur nyenyak di kursi bambu itu. Karena sangat lelah habis jalan kaki menguras tenaga. Begitu membuka jendela bilik bambu, sinar mentari masuk kamar menerangi meja bambu. Tapi aneh, ini benda apa? Saat pemuda terbangun, tak melihat meja tapi langsung membuka jendela. Baru sadar pemuda itu sudah berada di gubuk bambunya setelah sinar matahari masuk di kamar menyinari meja penuh perhiasan.
Sekali lagi, di atas meja bambu sederhana. Kini berderet perhiasan berkilauan, bukan kutukan tapi anugerah. Dari candi jiwa yang penuh misteri. Sang pemuda itu tampak mulai sadar diri, lalu tersenyum penuh bahagia dan berkata pada meja bambu itu, "Saya tahu ini adalah halusinasi. Tunggu, saya akan tulis semua ini dalam buku dan saya akan mendapatkan banyak harta dari royalti." Dulu, dalam dongeng pengantar tidur, orang tua kita sering bercerita tentang harta karun dari makhluk gaib. Kisah yang begitu mempesona, hingga banyak pemuda tergoda untuk mencarinya. Mereka mendaki gunung yang sunyi, bertapa di pantai tempat sungai bertemu dengan laut. Bahkan, ada yang berdiam di tebing curam demi satu tujuan. Ilmu gaib yang diyakini bisa menghadirkan harta berlimpah. Namun kenyataannya, sampai ajal tiba, tak ada satupun yang berhasil. Sebaliknya, banyak di antara mereka justru tersesat, bahkan terganggu jiwanya. Dan inilah penemuan yang menggegerkan dunia. Ternyata harta karun sejati yang dulu hanya terdengar dalam dongeng. Benar-benar nyata ada tapi bukan berupa emas atau permata gaib. Harta itu adalah ilmu. Ilmu mengawetkan makanan